Oke, welcome semuanya di Monthly Market Update MMU di bulan September ya. Seperti biasa kita akan review bagaimana pergerakan saham di bulan lalu dan bulan depan akan seperti apa. Apa yang sektor-sektornya cukup menarik gitu ya. Oke, buat kalian yang masih baru, kalian bisa follow IG JOCB Stockpick dan subscribe YouTube gua, Chris Aprilioni, untuk mendapatkan kelas-kelas ulangan ya. Mungkin masih baru ketinggalan beberapa kelas yang udah pernah kita buat gitu. Kalian bisa buka YouTube, di sana ada playlist ya. Kalian bisa nonton di playlistnya. Itu harusnya akan cukup membantu kalian untuk dasar. Oke, pergerakan di bulan prediksinya kemarin di bulan September gitu ya. Oh, ISG kemungkinan ini udah naik banyak gitu ya, udah naik banyak banget gitu. Nah, kemungkinan ISG-nya akan ada sideways dulu lah ya di sini, baru nanti di sininya koreksi. Lihat ya, koreksinya per tanggal 18 September. Bentar ya. Nah, per tanggal 18 September nih, gitu. Cuma ternyata pergerakan ISG-nya itu naik banget di sini ya. Naik terus dari awal bulan ini malah kenceng naiknya, nggak ada sideways-sideways-nya, nggak ada koreksi-koreksi. Koreksi cuma 1 hari doang di sini. Itu dia naik lagi terus gitu ya. Nah, prediksinya kemarin tanggal 18 itu adalah peak-nya ISG waktu itu gitu ya, dan setelah itu dia ada koreksi. Ini meleset 1 hari, ternyata peak-nya itu di tanggal 19, habis itu baru dia koreksi. Ya, koreksinya di akhir bulannya sih bener ya, cuma di sininya gue pikir oh ISG udah cukup tinggi nih, mungkin akan sideways dulu, ternyata masih lanjut naik ke atas gitu. Nah, dalam 30 hari trading terakhir, eh, 14 hari hijau, 8 hari merah. ISG masih dalam fase yang enak banget buat ditradingin ya, dengan kenaikan dalam 30 hari itu 1,36. Walaupun kenaikan 1,36 gua rasa mungkin portofolionya kita harusnya naiknya lebih banyak karena ini dominasi koreksi ini kan gara-gara grupnya PP ya, brand dan lain-lain. Dan memang dari kemarin-kemarin gua tuh nggak ada nyentuh sama sekali grupnya PP gitu ya. Dan ya terbukti kan aman gitu. Setidaknya gue selalu nyari itu aman dulu. Kalau cuan itu ntar gampang dicari, yang penting aman dulu. Jadi kalau harganya udah kemahalan, ya udah better exit aja gitu, nggak usah main lagi. Kalau ternyata dia masih bisa naik lagi, ya udah gitu. Berarti bukan rezeki ya kita. At least kalaupun nanti kebanting, ya aman. Setidaknya yang masuk di 10 ribuan brand waktu sebelum FTSE keluar, itu udah pasti aman gitu karena waktu berita FTSE keluar itu pagi-pagi banget dan opennya langsung ARB. Gua rasa kalau yang nggak antri dari jam 12 malam kayaknya nggak keluar deh gitu. Ya. Ya orang kan selalu bilang, oh oke, gua dapat waktu dia buka di ARB harga 5 ribuan. Iya bener cerita manisnya begitu. Tapi yang nyangkut di area 10 ribuan kan nggak diceritain gitu ya. Nah, itu juga gua rasa ya orang-orang pasti banyak tuh yang masih megang brand ngarepin masih naik waktu zaman itu kan. Ya. Bulan depan nggak terlalu banyak yang RUPS karena ya akhir tahun ya. Biasa yang rame itu kan di awal tahun RUPS RUPS pembagian dividen. Tapi ada beberapa yang cukup menarik ya. Hexa mungkin karena Hexanya udah pada naik gitu nih tanggal 2 come date-nya siap-siap dapat duit lagi gitu. Lalu setelah Hexa nanti ada UNTR ya. Ini come date-nya di sini gitu. Ya seperti biasa UNTR biasanya habis pembagian dividen bakal dibanting cukup dalam karena dividennya biasa gede. Ya udah kalau yang mau nampung-nampung di area bawah kayaknya masih cukup menarik gitu karena akhir tahun kan call-nya masih bagus dan mungkin masih bisa rebound lagi. Ya lalu next itu nanti di tanggal 18 ada RUPS-nya Adaro. Ya Adaro, terus ada BNGA juga RUPS luar biasa, Tower luar biasa dengan CKL. Ya jadi ada beberapa emiten di setiap minggunya yang perlu yang bisa diperhatiin. Mungkin
Kalau ada pergerakan-pergerakan di teknikalnya ya bisa dicek gitu ya, atau bisa oh dia break nih gitu. Kayak NCKL kan basic-basic material udah pada gerak gitu. Nah, NCKL-nya belum pada gerak, ini bisa dipantau menjelang RUPS luar biasa, biasanya bisa gerak 1 bulan sebelumnya gitu, atau dalam dalam jangka waktu 1 bulan itu. Nah, gue seneng ngelihat top gainers dan top losersnya ya, karena top gainersnya di sini gemuk-gemuk banget gitu. Ada Goto gitu ya, Goto, Aces, Aces sih paling enak sih, yang dapat di harga 700 itu pasti berasa banget cuannya. Ada Mapi, ada Breeze, Breeze gue nggak masuk. Call, kenapa lu nggak masukin Breeze? Nggak tahu ya, gue rada mungkin karena banking ya, gue kayak nggak terlalu menarik melihat banking kecuali bankingnya bisa kayak kenceng banget kayak Arto gitu ya. Kan Arto, even Arto juga masih ngasih 10% kan gitu. Itu dihitung nggak tahu di per 30 hari terakhir, tapi kan dari 2000-an awal tuh udah tak infoin sebenarnya menarik. Adaro masih cukup menarik gitu ya. Ini juga masuk top gainers, MDKA ya. Ini yang kenceng dalam 2-3 hari belakangan ini gitu. Terus PTBA, kalau kalian tanya kok lu prefer pegang PTBA apa Adaro, gue lebih suka Adaro sih daripada PTBA. Mungkin karena PTBA tuh BUMN kali ya. Terus kinerjanya juga menurut gua nggak terlalu gede-gede amat dibandingin Adaro. ICBP, ICBP Notes ya. Gue selalu bilang kalau kalian ngikutin gue dari zaman 1-2 tahun belakangan ini, gue memprediksi kalau ICBP itu tidak akan tembus lebih dari 13.000. Gitu. Gue nggak tahu apakah gue akan salah kali ini, tapi eh, menurutku di area 13.000 ICBP itu tidak sudah nggak menarik lah. Gitu. Ini kan mumpung udah naiknya cukup banyak gitu ya. Mungkin ya kalau gue sih gue take profit ya. Tapi ya bebas. Kalau kalian rasa oh ICBP masih bagus kok, kalian mau hold juga nggak masalah. Cuma kalian kalau dengerin gue tiap kali gue bahas ICBP dalam 3 tahun terakhir ini, gue selalu bilang ICBP harusnya tidak akan break high di atas 13 ribuan gitu. Nggak tahu bener apa nggak. Oke, top losersnya juga gue happy di sini karena yang turun paling dalam aman. Gue juga nggak main aman udah lama banget gitu ya. Ini minusnya 12%, tapi yang menariknya adalah setelah itu langsung lompatnya ke 7% gitu ya, baru lompat ke 5%. Jadi yang turun tuh kecil banget, dikit banget. Dan rata-rata sih ya kecuali kayak SMGR gitu ya, itu nggak ada di tabel semua sih. Gitu. Ya paling BRPT, tapi BRPT kan masih bolak-balik lah ya, sideways-sideways itu doang. Oke. Nah, infrastruktur, oke kita masuk ke sektoral. Sektor yang paling jelek, infra. Kalian bisa lihat di sini, ini infranya turun terus gitu ya. Ya ini didongkrak sama brand ya. Penyebabnya brand yang turun, jadi ya pasti infrastrukturnya drop. Kayak kemarin brandnya naik, infrastrukturnya terbang banget gitu. Tapi even kalaupun gua keluarin brand dari infrastruktur, sebenarnya ya sektor infrastrukturnya nggak kemana-mana juga sih, masih di area-area situ doang gitu. Ini dari brand plus sama Carwell ya, yang drive infranya tuh anjloknya dalam. Gitu. Ya, tapi selain itu, gua rasa juga masih belum cukup menarik lah infra. Ya, ya jadi menurutku dari sisi infra sendiri, ya even kalau brandnya dikeluarin pun nggak menarik ya, nggak di sini kelihatannya belum oke lah buat masuk. Consumer cyclicals sebenarnya geraknya kurang lebih mirip seperti ISG, nggak terlalu signifikan perbedaannya gitu. Jadi kalau ISG yang merah ya dia biasanya kan ikut merah gitu. Dan ya kalau begini pertanyaannya menarik nggak kok? Ya gue better nyari yang benar-benar sekalian eh, drivernya ya. Jadi ini kan banyak auto, film, tempo, mapi gitu. Nah,
Jadi cari aja yang volatilnya gitu, yang gede. Ya salah satunya Aces kan. Aces geraknya kan cukup liar ya di consumer cyclicals. Yang ngedrive consumer cyclical salah satunya juga Aces. Jadi ya udah better main di Acesnya aja. Tapi kalau ditanya sektornya gimana? Belum cukup oke. Industrial belum kelihatan ada tanda-tanda bisa gerak cukup signifikan. Cuma kalian bisa perhatiin, ini industrial itu masuk ke dalam fase sideways ya, bawah dan atasnya sini. Nah, jadi kalau nanti industrial sektornya ini turun sampai di sini, dekat-dekat area support di sini, ya ini AK aja nih, emiten-emiten industrial. Ya contoh nanti UNTR kan bakal bagi dividen gitu ya. Nah, mungkin akan koreksi industrialnya mungkin dekat-dekat area support gitu. Nah, ini ya entry aja masuk gitu. Mengharapin dia rebound. Nanti dekat-dekat area resistance lagi, mungkin kalian bisa sell atau ya kalau dia break lagi ke atas, nah siap-siap masuk lagi gitu. Karena ya menurutku Astra harusnya nggak lama lagi jalan. Ya, ya Astra, bentar ya. Saya kan AALI udah mau bagi dividen, terus UNTR. Nah, harusnya nanti Astra nih, bentar lagi. Gua rasa nanti ketika pengumuman dividennya Astra akhir tahun ya, Astranya mesti bakal jalan sih. Gitu. Financial sektor masih di atas ISG, cuma perhatikan ya, ini supportnya ini udah di break nih. Gitu. Jadi mungkin akan ada koreksi dulu sampai nanti ada pembalikan arah dari sektor finansial. Jadi, nah sektor finansial apa aja? Ya, gue sih yang dihindarin big caps-nya ini. Kalau kalian mau masuk, masih prefer BBRI gitu ya. BRI 5.000 ya cukup kuat gitu. Terus yang lainnya ya mungkin ke tech bank ya kayak Arto gitu. Terus small caps bank itu mungkin masih. Tapi kalau big caps bank kayaknya masih nunggu dulu lah. At least mereka harusnya sideways dulu. Ada chat. Kok stock split ISAT menarik nggak? Sebenarnya isu stock split itu biasanya akan diikutin dengan kenaikan harga saham. Ya, jadi kalau kalian tanya menarik nggak? Ya biasanya ada isu stock split harga sahamnya naik sih. Ya itu masih terjadi sama ISAT. Jadi harganya masih cenderung naik, masih cenderung bertahan. Ya udah kalau kalian mau apa fast trade di ISAT, ya silakan, nggak ada masalah. Gitu. Cuma ya gue sih ngelihatnya udah cukup tinggi lah ya. Gitu. Gue sih kalau gue hindarin gitu. Karena isu stock splitnya juga udah beberapa minggu gitu, harusnya gak terlalu kencang-kencang lagi lah di udah jelang-jelang mendekati stock split. Transportasi dan logistik sebenarnya cukup menarik gitu. Ini kemarin di bawahnya ISG dan akhirnya dia ngebreak di atasnya ISG di sini. Ini udah bermain di area atasnya ISG. Memang nih lagi ada koreksi, cuma gue tunggu ini koreksinya selesai gitu ya. Kan dia belum patah ya, ini masih dalam satu rangkaian naik, baru dia koreksi. Nah, ini harapannya dia break lagi ke atas. Jadi ini nanti sektor yang siap-siap ditunggu ketika nanti dia break ke atas ini ya harusnya transportasi itu mulai kenceng. Cuma gua nggak tahu nanti transportasi lautnya ya atau transportasi daratnya nanti gitu. Karena kan laut sekarang juga udah mulai gerak kan kayak LP kelas ini kan jalannya lumayan gitu. Chris, BBRI tadi pagi di 5.000 itu pas ya Fibo 61,8. Gak tahu ya, gua coba kalian gambar aja. Gue nggak gambar Fibo sih. Nah, basic material ini yang paling menarik sebenarnya. Ya, ini kemarin koreksi di sini sideways, 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 terus akhirnya mulai ada bantingan sekali ke bawah, ya false break sekali di bawah sini, habis itu dibalikin lagi ke atas dan break resistance-nya di atas. Nah, ini pun udah break area ISG-nya, jadi harusnya ini pergerakannya sudah lebih baik daripada ISG. Ya, jadi eh, ini mudah-mudahan bisa geraknya cukup lama. Kalau kalian lihat di bulan lalu, ini geraknya juga masih di bawah IISG ya. Itu mudah-mudahan kali ini basic materialnya sudah berada di atas IISG. Nah, tapi basic material yang gerak itu kalian bisa lihat di sini ya, dari semuanya itu yang gerak hijau itu cuma ini. Artinya apa? Artinya basic materialnya kalian nggak boleh sembarangan HK
ya HK-nya mesti yang ini gitu. Mineral, MDKA, Antam, Inco, MBMA, Tins ya. Nih, mineral-mineralnya ini. Itu mungkin BRMS masih bisa ikutan gitu. Tapi basic material yang lain mungkin masih belum cukup menarik gitu. Ya, pesap, cuma kan pesap udah jalan dulu. Tuh, mungkin kalau koreksi-koreksi ya pantau aja deh yang basic material emas dan related gitu ya. Jadi kalau mereka nanti gerak ya kalian bisa mungkin fast rate di sana tuh masih bisa dapat. Ya, tapi harusnya sih ini cukup menarik karena dia udah nge-break ISG-nya, berada di atas ISG. Mudah-mudahan dia bisa gerak lebih banyak. Kok ada apa? Emas naik tinggi, sama emas lagging banget. Ya, iya. Cuma kan ya tidak serta-merta harga emasnya naik, sahamnya harus naik. Kalau kalian mengaca pada batu bara itu naik 1,5 tahun dulu, baru emiten-emiten batu baranya naik. Tapi habis itu naiknya juga gila-gilaan, naiknya banyak sekali. Itu mudah-mudahan ini terjadi juga di basic material mineralnya ya. Consumer non-cyclicals ini juga cukup menarik kalau kalian perhatikan ini fasenya uptrend, belum ada tanda-tanda patah gitu ya. Nah, ini di drive sama mana ya? Cimori, Emior gitu ya. Java udah ngebreak, HMSP bertahan di area 700-nya bagus gitu. INDF juga pelan-pelan naik terus, UMVR ya kalau kalian mau based on oke ini sektoralnya masih cukup oke, kok bisa trade trade saham-saham di non cyclicalsnya ya silahkan. Tapi ingat balik lagi yang punya fundamental bagus menurutku INDF, Cimori, Emior, MSP masih cukup oke lah di harga bawah 700-nya itu menurutku cukup kuat ya. Jadi ini yang bisa dipilih untuk ketika kalau kalian mau main non cyclicals. Energi juga sama, energinya juga ini fasenya uptrend kelihatan, bikin new high terus. Ini udah nge-break ISG-nya. Ya, jadi ini juga sama, kalian bisa cek emiten-emiten yang naik itu emiten-emiten yang mana. Jadi call-nya juga gerak ya. Jadi selain mineral emas dan nikel, call-nya juga nih hijau semua gitu. Jadi ya silahkan kalian milih mau yang mana gitu. Indi lebih ke ESG atau call? Gue masih ngeliat Indi itu call sih. Sama sebagai kokris yang menarik apa kalau gerak? Emas ya. Emas itu tadi ada apa aja? Gue sih megang Antam dan Inco. Tins gue udah lepas, gue udah nggak punya. Gue megang Antam dan Inco. Kalau MDKA mungkin gue hanya akan lakuin fast trade doang karena dia lebar gitu. Dan gue nggak suka kinerja MDKA itu turunnya lumayan dan pemegang saham pengendalinya pun udah di bawah 50%. Jadi gue megangnya Antam dan Inco. Gitu. Antam bukannya lebih besar porsi ke nikel, ya yang naik kan nikel dan emas gitu ya. Nih, kayak Inco naik gitu ya. Inco kan malah nggak ada emasnya sama sekali, nikel kan. Cuma ya, gue bilang di sini basic material yang minerals, bukan gold ya, karena biasanya mereka akan ngikut juga. Gitu. Oke, healthcare. Nah, healthcare juga cukup bagus. Di sini trennya juga masuk bagus. Pesap masuk gold. Ya, pesap itu gold. Itu cuma kan pesap udah jalan duluan. Ya, terus 300-nya itu resistance. Ya, cuma kalau pesap ke 250 kayak menarik juga gitu. Ya. Healthcare. Nah, healthcare juga fasenya masih uptrend, masih bagus banget ya. Ini di drive sama Piva-nya kenceng, tapi yang lain juga cukup oke ya. Kayak Heal ini kemarin naiknya banyak, TSPC, RSCH gitu. Terus KLBF juga masih bertahan ya karena KLBF-nya jalan duluan gitu. Cuma ya healthcare masih cukup oke, nggak ada masalah. Ya, Mohawk juga masih oke. Properti juga ISG-nya turun di sini, propertinya masih bertahan, yang ada malah new high hari ini. Itu ya, itu di drive sama Pani, CTRA, SMRA, Pungon, Kijah, BSDE juga masih oke gitu. Ya, ini driver-drivernya. Teknologi. Nah, teknologi ISG-nya merah, ini naik ya. Tapi kalau kita perhatikan ini resistance-nya kelihatan di sini.
Nah, ya siap-siap aja. Kan kalian lihat kan WRG itu 92-nya susah di break gitu ya. Buka itu 123-nya resistance gitu. Apalagi Goto, Goto mungkin area 75 lah ya resistance-nya. Nah, ini once nanti dia break, ya WiFi juga di area 2 dari kemarin kan bermain 250 sampai 280 ya WiFi-nya gitu. Dia masih bolak-balik ya once ini nanti di break ke atas, mudah-mudahan tag-tagnya pada terbang semua juga. Nah, ini kalau kalian perhatikan kompositnya dari awal bulan sampai sekarang itu naiknya cuma 0,14%. Ya, tapi sektoral-sektoralnya naiknya banyak banget. Yang merah itu cuman dari industrial, cyclicals, dan infra gitu. Nah, kalau kalian ya tinggal lihat nih portofolio kalian itu porsinya di mana gitu. Apakah infrastruktur cyclicals industrial atau di properti, techno, health, energy, basic, non cyclicals gitu ya. Dengan yang baru mulai gerak itu ya ini energy, basic gitu. Ini kan baru ngebreak ngebreak apa price-nya di atas price. Jadi mudah-mudahan bulan depan masih akan lanjut ya, hindarin emiten-emiten yang di bawah tadi. Terus sama ya yang fasenya udah masuk ke area downtrend ya, trend ya. Bulan depan kok ISG seperti apa? Nah, mungkin akan cenderung koreksi ya sampai nanti tanggal 17 ya, bottom 17 Oktober. Ya, mungkin nggak spesifik tanggal 17 ya bisa jadi plus minus 1 hari kayak kemarin gitu ya. Tanggal 18 ya ternyata peaknya tanggal 19 gitu. Tapi kalau gue lihat ini tanda-tanda penurunannya masih bisa lanjut. Ya, September, Oktober itu biasa koreksi-koreksinya ISG. Jadi gue ngelihat ini mungkin masih akan ada koreksi dengan support terdekat itu di area 7485 ya ISG-nya itu. Dengan worst case-nya ISG berada di 7385 ya. Habis itu mungkin di akhir bulan Oktober mulai mantul masuk ke November gitu. Nih prediksi di bulan depan. Kayak kemarin ya gue prediksi di sininya ada sideways dulu gitu ya, tapi ternyata ISG naik. Ya bisa jadi gue salah. Ya, tapi tetap aja emiten-emiten yang ada di tabel ya yang punya pergerakan sektoralnya cukup oke, ya mungkin kalian mau nge-hold juga nggak apa-apa. Oil dan gas gimana? Masih oke. Oil dan gas itu ya oke sih, cuma nggak bisa gerak terlalu banyak kalau gue lihat. Ya masih belum momennya lah gitu. Elsa, Medco gitu itu masih belum ada pemicunya gitu. Lebih ke better di coal-nya atau di basic material mineralnya. Oil dan gas nantilah nunggu. Tapi kalau kok gue punya barang gimana? Ya nunggu aja gitu. Ya harusnya sih ngikut lah harusnya. Nggak tahu banyak apa enggak, tapi ya harga sekarang kayak Medco di bawah 1.300 gue sih beli ya. Ya kan Medco ada tato juga kan? Ini tato tato sakral. Oke, ada pertanyaan sekian untuk MMU ya buat kalian yang baru tadi. Nanti di YouTube ada playlist di sini playlistnya. Ya kalian tinggal klik nanti di situ ada Investock sama e-learning. Kalian bisa belajar untuk eh, apa nonton videonya di situ biar kalian tuh konsepnya atau dasarnya tuh dapet. Ada pertanyaan untuk MMU sebelum kita masuk ke dalam aplikasi. Kenapa gue mau bahas aplikasi gitu ya? Karena aplikasi itu banyak yang nggak ngerti gitu, banyak yang masih belum tahu ternyata aplikasi JUC itu bagus banget ya. Kok Akra Elsa pilih mana? Hmm, beritanya sih lebih banyak berita ke Akra ya. Jadi kayaknya Akra masih cukup menarik. Apalagi dia kemarin udah koreksi terus mulai ada pantulan kan Akra. Jadi ya Akra Akra better. Saya Elsa tuh 500-nya keras banget. WiFi ada info terkait RI atau RUPSLB kemarin. Oh, RI kemarin kan sudah disetujui boleh right issue. Ya kita tinggal lihat aja kapan WiFi-nya mau right issue. Buat bulan ke depan, teknologi masih menarik atau kasih istirahat? Harusnya masih menarik karena prediksinya The Fed mungkin masih akan arahnya menurunkan suku bunga. Cuma karena udah turun 50 basis poin, gua rasa tidak akan
cut lagi sampai nanti di Desember baru cut lagi gitu. Cuma ya karena kecenderungannya teknologinya karena kecenderungan suku bunga itu turun, harusnya teknologi sektor itu nggak ada alasan untuk koreksi lebih dalam ya. Ya ada ya, mungkin kalau sideways sideways itu mungkin, tapi untuk koreksi harusnya nggak ada dan ya tinggal naik aja. Aplikasi buat macOS apa sudah ada? Oke, kemarin kan kita baru nyelesain logout logoutnya, udah nggak ada logout lagi kan. Gitu. Terus juga jaringan di luar negeri harusnya sudah lancar, nggak ada koreksi, nggak ada apa masalah-masalah lagi. Nah, mudah-mudahan macOS-nya dikebut. Ya, WiFi lagi turun, akan masuk tabel lagi kah? Belum tahu ya, lihat nanti. Ya, masalah masuk tabel apa nggak masuk tabel? Ya, tabel itu kan short term to medium terms. Ya dia kan bukan saham-saham yang long term. Sedangkan sekarang ini banyak saham-saham yang short term, medium term itu naiknya banyak. Ya, ya kalau ada yang short termnya naik, ngapain gue masukin WiFi yang mungkin short termnya masih belum naik gitu. Ya, F bisa lihat volume daily, weekly, monthly satu saham. Nah nanti kita lihat. Oke, thank you semuanya untuk MMU. Gua close dulu MMU sesi satunya. Kita masuk ke aplikasi.